Hai teman-teman, seperti apa yang kalian lihat di depan mata kalian? Yap, betul sekali, software engineering. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Dalam dunia yang semakin digital, perangkat lunak memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pada video ini, kita akan membahas konsep dasar, siklus pengembangan, hingga tantangan yang dihadapi dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah aplikasi atau sistem bisa bekerja dengan begitu rapi dan efisien? Itulah peran utama dari rekayasa perangkat lunak. Di video ini, kita akan menjelajahi bagaimana perangkat lunak dirancang, dikembangkan, dan dipelihara agar tetap andal dan berkualitas tinggi. Mari kita simak. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa aspek fundamental dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, tentunya ada definisi, dan yang kedua, ada SDLC atau Software Development Lifecycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang mencakup tahapan dari perancangan hingga pemilihan sistem. Yang ketiga, kita akan mengenal berbagai model pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, kita akan membahas konsep dasar perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau dapat disebut juga software engineering adalah disiplin ilmu yang berfokus pada proses pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan efisien. Software engineering bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna tetapi juga memiliki kualitas tinggi dalam hal keandalan, keamanan, dan skalabilitas dan efisiensi. Secara lebih spesifik, rekayasa perangkat lunak mencakup berbagai metode dan teknik untuk memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan atau biasa disebut dengan coding, pengujian dan validasi, deployment dan pemeliharaan. Selain itu juga, software engineering juga mengikuti berbagai model pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola siklus hidup perangkat lunak agar lebih terstruktur dan efisien. Software engineering berbeda dari sekedar pemrograman karena tidak hanya berfokus pada penulisan kode, tapi juga pada keseluruhan proses pengelolaan perangkat lunak dengan pendekatan ilmiah, metodologis, dan berbasis standar industri. Dengan pendekatan ini, perangkat lunak dapat lebih handal atau reliable, dapat digunakan dalam jangka panjang atau maintainable, serta aman dan optimal untuk berbagai kebutuhan pengguna. Singkatnya, rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang menggabungkan teknik komputer, matematika, dan prinsip-prinsip manajemen untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang efisien, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan dunia nyata. Software Development Lifecycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah proses sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pengguna serta efisien dan terstruktur. SDLC terdiri dari serangkaian tahapan yang dirancang untuk memberikan kontrol penuh terhadap pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir. Tahapan SDLC yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap pertama dalam SDLC adalah perencanaan, di mana pengembangan dan pemangku kepentingan menentukan tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek perangkat lunak. Yang kedua, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengembangan bekerja sama dengan pengguna stakeholder untuk memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak. Yang ketiga, desain sistem. Setelah kebutuhan dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah merancang arsitektur perangkat lunak. Yang keempat, implementasi atau coding atau development. Tahap ini adalah inti dari SDLC, di mana tim pengembang mulai menulis kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kelima, pengujian atau testing. Setelah perangkat lunak dikembangkan, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari bug. Yang keenam, ada deployment atau peluncuran. Setelah perangkat lunak lulus pengujian, tahap selanjutnya adalah deployment, yaitu proses meliris perangkat lunak agar dapat digunakan oleh pengguna. Yang terakhir, yaitu pemeliharaan atau maintenance dan support. Setelah perangkat lunak digunakan oleh pengguna, tahap terakhir dalam SDLC adalah pemeliharaan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan perangkat lunak tetap berjalan dengan optimal dan diperbarui. Kesimpulannya, SDLC adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga aman, efisien, dan mudah dikelola. Dengan mengikuti tahapan SDLC secara sistematis, tim pengembang dapat mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kualitas perangkat lunak, serta memastikan bahwa perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna dengan optimal. Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat berbagai model yang digunakan untuk memastikan bahwa proses pengembangan berjalan secara sistematis dan efisien. Model pengembangan perangkat lunak merupakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana suatu perangkat lunak dirancang, dikembangkan, diuji, dan dipelihara. Pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada jenis proyek, kebutuhan pengguna, serta sumber daya yang tersedia. Salah satu model yang paling klasik adalah waterfall model, yang bersifat linear dan berurutan. Dalam model ini, setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Model ini cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas sejak awal dan tidak mengalami banyak perubahan selama proses pengembangan. Namun, kekurangannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam mengakomodasi perubahan di tengah proses. Berbeda dengan waterfall, agile model menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan iteratif. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi siklus pendek yang disebut sprint.
yang memungkinkan pengembang untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Agile sangat cocok untuk proyek yang dinamis di mana perubahan sering terjadi selama pengembangan, seperti pada pengembangan aplikasi startup atau produk berbasis teknologi yang berkembang pesat. Model lainnya yang juga banyak digunakan adalah V-model, yang merupakan pengembangan dari waterfall dengan penekanan lebih kuat pada proses pengujian di setiap tahapnya. Setiap fase pengembangan dalam V-model memiliki tahap pengujian yang sesuai, sehingga dapat membantu dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan sejak dini. Model ini sangat efektif untuk proyek yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi seperti perangkat lunak medis atau sistem perbankan. Selain itu, terdapat spiral model yang menggabungkan elemen-elemen dari waterfall dan agile dengan pendekatan berbasis risiko. Model ini mengadopsi pengembangan perangkat lunak secara bertahap dengan fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko di setiap iterasi. Spiral mode sering digunakan dalam proyek-proyek besar dan kompleks yang membutuhkan perencanaan matang serta evaluasi risiko secara berkelanjutan. Untuk proyek yang membutuhkan pengembangan cepat, Rapid Application Development atau RAD, model menjadi pilihan yang ideal. Model ini berfokus pada pembuatan prototipe yang dapat diuji oleh pengguna sebelum perangkat lunak dikembangkan sepenuhnya. Dengan demikian, pengguna dapat memberikan umpan balik lebih awal sehingga perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka secara lebih efektif. Dalam rekayasa perangkat lunak, berbagai bahasa pemrograman digunakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Contohnya, Python banyak dipakai untuk kecerdasan buatan data science dan pengembangan web. Java digunakan dalam aplikasi enterprise dan mobile seperti Android. JavaScript mendominasi pengembangan web front-end dan back-end dengan framework seperti React dan Node.js. C++ digunakan untuk sistem operasi game dan perangkat lunak performa tinggi. C# populer dalam pengembangan aplikasi Windows dan game dengan Unity. PHP masih banyak digunakan dalam pengembangan web dinamis. Swift dan Kotlin menjadi standar untuk pengembangan aplikasi iOS dan Android. Setiap bahasa memiliki keunggulan masing-masing, sehingga pemilihannya bergantung pada kebutuhan proyek dan platform yang digunakan. Konsep lainnya yang penting dalam rekayasa perangkat lunak adalah kualitas perangkat lunak. Sebuah perangkat lunak dikatakan berkualitas jika memiliki karakteristik seperti keandalan atau reliability, efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam pemeliharaannya. Nah, karena itu, proses pengujian perangkat lunak menjadi bagian yang sangat penting dalam rekayasa perangkat lunak, supaya bisa memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan bebas dari bug atau kesalahan sebelum digunakan oleh user atau pengguna akhir. Nah, selain aspek teknis, rekayasa perangkat lunak juga berhubungan dengan manajemen proyek perangkat lunak. Nah, dalam proyek pengembangan perangkat lunak, tim harus mampu mengelola waktu, sumber daya, dan anggaran dengan efektif agar proyek dapat selesai sesuai dengan target. Penggunaan alat bantu seperti version control system, Git atau GitHub, dan project management tools, Jira atau Trello, membantu pengembangan dalam bekerja secara kolaboratif dan efisien. Nah, secara keseluruhannya, konsep rekayasa perangkat lunak mempunyai tujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang tidak hanya fungsional, tetapi juga dapat diandalkan dalam jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, pengembangan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki struktur yang baik, mudah dikembangkan lebih lanjut, serta mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan teknologi dan bisnis di masa depan.